Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menambah wawasan mengenai ulumul Quran dengan materi nasikh dan mansukh. Nah, apa aja sih pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Simak videonya sampai akhir ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai nasikh atau nasikh menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata nasikh atau nasikh dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Kata nasikh juga dipergunakan untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sebagaimana contoh yaitu naskhatul kitab, yang berarti saya menyalin isi kitab. Secara istilah, nasikh atau nasikh yaitu mengangkat atau menghapuskan suatu hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Kata nasikh atau nasikh yang berarti menghapuskan memiliki maksud bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghapuskan suatu ayat atau suatu hukum tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwasannya tidaklah Allah menghapus suatu ayat, melainkan untuk mengganti ayat tersebut dengan ayat yang lebih baik daripada ayat tersebut atau yang sejenisnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian mansukh. Mansukh secara bahasa yaitu suatu hal yang diganti. Sedangkan secara istilah, mansukh dapat diartikan sebagai suatu hukum syara yang menempati posisi awal yang belum diganti dan diubah dengan suatu hukum syara yang datang di kemudian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat terjadinya nasikh. Cara terjadinya nasikh terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum yang mansukh adalah hukum syara. Dan yang kedua yaitu dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i yang datang lebih kemudian dari khitab yang hukumnya dimansukh. Dan yang ketiga yaitu khitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis nasikh. Berdasarkan jenisnya, nasikh terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Dan yang kedua yaitu nasikh Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan yang ketiga yaitu nasikh As-Sunnah dengan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu nasikh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Di dalam nasikh Al-Quran dengan As-Sunnah terdapat 2 macam, yaitu yang pertama nasikh Al-Quran dengan hadis ahad. Dan yang kedua yaitu nasikh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam nasikh. Di dalam macamnya, nasikh terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu nasikh hukum dan bacaan. Dan yang kedua yaitu nasikh hukum namun bacaannya tetap. Nasikh bacaan dan hukum yaitu ayat Al-Quran yang dihapuskan atau dinasikh baik hukumnya maupun bacaannya. Sedangkan nasikh hukum namun bacaannya tetap yaitu ayat Al-Quran yang diganti atau dinasikh hukumnya kemudian diganti dengan ayat lainnya
tentang hukum ayat yang diganti, namun masih pada satu judul yang sama. Hikmah dari terjadinya naskah yaitu memelihara kemaslahatan manusia, meningkatkan kesempurnaan syariat sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia, dan yang terakhir yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi kemudahan bagi hambanya. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menasakh atau menghapuskan suatu hukum atau ayat dengan hukum atau ayat yang lainnya, melainkan untuk diganti dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.